Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isna Rusya Jamil dari Prodi Manajemen. Saya Martrisya Zulfatamima dari Prodi Manajemen. Akan mempresentasikan tugas sesi 6 perilaku organisasi, yaitu meresum dari bab 1 sampai bab 6. Bab 1 yaitu pengertian organisasi. Perilaku organisasi dikenal sebagai studi tentang organisasi. Studi ini ialah suatu bidang akademi yang khusus mempelajari organisasi dengan memanfaatkan metode yang ada dalam ilmu ekonomi, sosiologi, ilmu politik, antropologi, dan psikologi. Oleh karena itu, sebuah organisasi membutuhkan seorang manajer yang terampil dan profesional. Para manajer juga harus mampu mengenali situasi yang terjadi dalam organisasi tersebut. Selain itu, juga seorang manajer harus dapat memberikan nilai positif terhadap para anggotanya. Pengertian organisasi dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu dalam arti statis dan dalam arti dinamis. Dalam pandangan statis, organisasi dipandang sebagai wadah atau sebagai alat atau tool, sebagai jaringan dari hubungan kerja yang bersifat formal, dan dipandang sebagai saluran hierarki kedudukan yang ada dan menggambarkan perilaku keorganisasian secara jelas tentang garis wewenang. Jadi, arti statis adalah wadah kegiatan administrasi dengan gambaran yang jelas tentang hierarki kedudukan atau wewenang dari suatu kelompok. Pengertian perilaku organisasi. Robbins 2005 mengemukakan bahwa perilaku organisasi adalah cara berpikir yang meneliti dampak perilaku dari individu, kelompok, dan struktur organisasi yang bertujuan untuk meraih pengetahuan dalam mengembangkan efektivitas organisasi. Definisi tersebut menegaskan kepada kita bahwa perilaku organisasi menggambarkan sejumlah hal sebagai berikut. 1. Perilaku organisasi adalah cara berpikir. 2. Perilaku organisasi adalah multidisiplin. 3. Perilaku organisasi berorientasi pada orientasi kemanusiaan. 4. Perilaku organisasi berorientasi pada kinerja. 5. Lingkungan eksternal memberikan dampak signifikan terhadap perilaku organisasi. Selanjutnya ada tujuan perilaku organisasi. Menurut Robbins pada tahun 2002, tujuan perilaku organisasi pada dasarnya ada 3, yaitu menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan perilaku manusia. 1. Menjelaskan berarti kajian perilaku organisasi berupaya mengetahui faktor-faktor penyebab perilaku seorang atau kelompok. Yang kedua, meramalkan berarti perilaku organisasi membantu memprediksi kejadian organisasi pada masa mendatang. Dan ketiga, mengendalikan berarti bahwa perilaku organisasi menawarkan berbagai strategi dalam mengarahkan perilaku individu atau kelompok. Sejarah perilaku organisasi. Masa praktik awal. 1. Adam Smith 1776. Adam Smith telah memberikan kontribusi yang sangat penting dengan doktrin ekonominya, yaitu spesialis bidang kerja atau pembagian tugas dengan berbagai argumentasi yang sangat dalam. 2. Charles Babbage 1832 dari Inggris yang telah mengembangkan sistem pembagian tugas yang telah diartikulasikan pertama kali oleh Adam Smith. 3. Robert Owen 1825. Robert Owen adalah orang penting dan berjasa dalam sejarah perilaku organisasi karena ia adalah seorang industrialis pertama yang mengingatkan bagaimana sistem pabrik yang sedang tumbuh dan berkembang telah merendahkan para pekerja. Selanjutnya ada masa praktik klasik. Yang pertama ada Frederick Winslow Taylor. Taylor adalah insinyur mesin yang bekerja di perusahaan Midvale dan Bethlehem Steel di Pennsylvania. Berdasarkan pengamatannya mengenai metode kerja pada saat itu, bahwa hasil kerja para pekerja kira-kira hanya sepertiga dari yang sebetulnya dapat dihasilkan. Yang kedua, pada saat Taylor menuliskan hasil penelitiannya mengenai manajemen pabrik di Amerika Serikat, Henry Fayol, orang Prancis, mengkonsolidasikan prinsip-prinsip organisasinya. Meskipun mereka menulis pada waktu yang bersamaan, fokus dari Taylor dan Fayol cukup berbeda. Ketiga ada Max Weber. Terdapat dua aspek dari hasil kerja Weber yang relevan dengan perilaku organisasi, yaitu pertama, sebagai seorang ahli ilmu sosialisasi tertarik untuk menjelaskan preskripsinya dari pertumbuhan organisasi yang besar. Kedua, dia terkesan akan kelemahan dengan menusai dengan pertimbangan-pertimbangan yang kadang-kadang tidak realitas bahwa manusia mempunyai rasa emosi. Selanjutnya bab 2.
Keragaman dalam organisasi. Menurut bahasa, organisasi berasal dari bahasa Yunani yaitu opiafov yang berarti alat. Sedangkan menurut istilah adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui orang-orang di bawah pengarahan manajer untuk mengejar tujuan bersama. Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Beberapa aspek yang termasuk dalam keragaman organisasi adalah sebagai berikut. 1. Usia, 2. Latar belakang personal, 3. Pendidikan, 4. Gaya hidup, 5. Pengalaman kerja, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada manfaat penggunaan keragaman dalam organisasi. 1. Akses perubahan pasar. Yang kedua, transformasi bisnis dalam skala besar. Ketiga, pelayanan konsumen kualitas prima. 4. Pemberdayaan tempat kerja. Kelima, kualitas total atau total quality. 6. Sumber-sumber rekanan atau partnership. Yang ketujuh, keberlanjutan proses belajar. Sikap dan kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah sikap atau perasaan seseorang terhadap suatu pekerjaan. Berarti kepuasan kerja seseorang tergantung pada bagaimana penilaian persepsi individu yang bersangkutan terhadap pekerjaannya. Penilaian tersebut bersifat individual, artinya antara individu yang satu dengan lainnya berbeda. Macam-macam sikap kerja. 1. Kerja ikhlas, 2. Kerja mawas terhadap emosional, 3. Kerja cerdas, 4. Kerja keras, 5. Kerja tuntas. Selanjutnya ada sikap kerja yang utama. 1. Kepuasan dalam pekerjaan. 2. Keterlihatan kerja. 3. Komitmen. 4. Dukungan organisasi yang dirasakan. 5. Keterlibatan pekerja. Menurut Job Descriptive Index atau JDI, faktor penyebab kepuasan kerja, pengukuran sikap atau kepuasan kerja diantaranya ada sebagai berikut. Yang pertama ada bekerja pada tempat yang tepat. Kedua, pembayaran yang sesuai. Ketiga, organisasi dan manajemen. 4. Supervisi pada pekerjaan yang tepat. Kelima, orang yang berada dalam pekerjaan yang tepat. Selanjutnya bab 4. Emosi dan suasana hati dalam perilaku organisasi hanya membahas sedikit mengenai topik emosi karena adanya dua penjelasan. Pertama adalah mitos rasionalitas. Pembatasan emosi sebagai protokol dalam dunia kerja. Kedua, emosi adalah yang percaya bahwa semua emosi bersifat merusak. Sumber emosi dan suasana hati. 1. Intensitas efek. 2. Hari dalam seminggu dan waktu dalam sehari. 3. Cuaca. 4. Stres. 5. Aktivitas sosial. 6. Tidur. 7. Olahraga. 8. Usia dan 9. Gender. Selanjutnya ada kerja emosional atau emotional labor adalah ekspresi seorang karyawan dari emosi-emosi yang diinginkan secara organisasional selama transaksi antar personal di tempat kerja. Selanjutnya ada emosi yang dirasakan versus emosi yang ditampilkan. Emosi yang dirasakan adalah emosi sebenarnya dari seorang individu. Sebaliknya, emosi yang ditampilkan adalah emosi yang diharuskan organisasi untuk ditampilkan oleh pekerjaan dan dipandang sesuai dalam pekerjaan tertentu. Aplikasi perilaku organisasi terhadap emosi dan suasana hati antara lain seleksi, pengambilan keputusan, kreativitas, motivasi, pelayanan pelanggan. Efek tersebut disebut penularan emosional. Sikap kerja, perilaku penyimpang di tempat kerja. Selanjutnya ada bab 5 yaitu kepribadian nilai. Kepribadian atau personality bukan sebagai bakat kodrati, melainkan terbentuk oleh proses sosialisasi kepribadian merupakan kecenderungan psikologis seseorang untuk melakukan tingkah laku sosial tertentu, baik berupa perasaan, berpikir, bersikap, dan berkehendak maupun perbuatan. Menurut Rain Baron dan Elizabeth Weigel, kepribadian seseorang dibagi dalam 9 tipe, yaitu perfeksionis, penolong, pengejar prestasi, romantis, pengamat, pencemas, petualang, pejuang, dan pendamai. Faktor penentu kepribadian. 1. Faktor keturunan. Keturunan merujuk pada faktor genetis seorang individu yang dapat dilihat mulai dari tinggi fisik, bentuk wajah, gender, temperamen, komposisi otot, dan refleks. Tingkatan energi dan irama biologis adalah karakteristik pada umumnya. 2. Faktor lingkungan. Lingkungan di mana kita tinggal sangat besar pengaruhnya terhadap pembentukan kepribadian pada setiap individu.
Pembentukan karakter kita adalah melalui lingkungan di mana kita tinggal, tumbuh dan dibesarkan, norma dalam keluarga, teman-teman, dan kelompok sosial, dan pengaruh-pengaruh lain yang kita alami. Berikutnya bab 6. Persepsi dan pengambilan keputusan. Persepsi adalah suatu proses yang ditempuh individu-individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu faktor internal. 1. Fisiologis, 2. Perhatian, 3. Minat, 4. Kebutuhan yang searah, 5. Pengalam dan ingatan, 6. Suasana hati. Faktor eksternal. 1. Ukuran dan penempatan dari objek atau stimulus, 2. Warna dan objek-objek, 3. Keunikan dan kekontrasan stimulus, 4. Intensitas dan kekuatan dari stimulus, 5. Motion atau gerakan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.